Nama saya Muhammad Fakhur Rozi, NIM 0401022110. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai biografi dan keutamaan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra dan cucu Nabi. Dia adalah imam ketiga Syiah dan ayah dari dinasti Imam Syiah dari 12 imam dari Ali bin Husain hingga mati. Ia juga dikenal dengan nama panggilannya Abu Abdullah. Husain terbunuh pada hari Asyura dalam pertempuran Karbala, dan karena alasan ini kaum Syiah juga memanggilnya Sayyid As-Syuhada atau penguasa para syuhada. Husain menghabiskan 7 tahun pertama hidupnya bersama kakeknya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi mengatakan tentang Husain dan saudaranya Hasan, seperti Hasan dan Husain adalah penguasa para pemuda surga. Peristiwa terpenting masa kecil Husain adalah ikut serta dalam peristiwa Mubahalah dan disebut Ibnana dalam ayat Mubahilah. Selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Husain bersama ayahnya dan menemaninya dalam perang. Kemudian dia mematuhi perjanjian damai saudaranya dengan Muawiyah dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Muawiyah. Namun dia menganggap permintaan Muawiyah untuk meminta Yazid sebagai putra mahkota bertentangan dengan perjanjian damai dan bid'ah dalam Islam dan tidak menerimanya. Setelah kematian Muawiyah pada tahun 60 kalender Hijriah, dia tidak berjanji setia kepada Yazid dan pergi ke Mekah bersama keluarganya dan tinggal di sana selama 4 bulan. Syiah Kufah senang dengan kematian Muawiyah dan menulis banyak surat kepada Husain bahwa mereka tidak akan lagi mentolerir kekuasaan Benyamin dan perjanjian serta setia kepadanya. Husain juga mengirim sepupunya Muslim bin Aqil ke sana untuk menyelidiki situasi. Kemudian akibat tindakan Ubaidillah bin Yazid, orang-orang menjadi takut dan meninggalkan Muslim sendirian. Husain yang tidak mengetahui apa yang terjadi di Kufah pergi ke Kufah pada tahun 60 Hijriah untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Di tengah jalan, Korps Kufah di bawah komando Hur bin Yazid memblokir rute kafilah ke Kufah, dan akibatnya kafilah menyimpang dari rutenya dan mencapai Karbala pada hari kedua Muharram tahun 61 Hijriah. Kemudian pada hari ke-10 Muharram, Husain mempersiapkan pasukannya dan memberikan pidato di atas kuda menghadap tentara bin Sa'ad dan menjelaskan posisinya kepada mereka. Tetapi dia kembali diberitahu bahwa dia harus lebih dahulu menyerah kepada Yazid. Dia menjawab bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Dengan demikian, pertempuran Karbala dimulai dan sejumlah dari kedua belah pihak terbunuh. Setelah tengah hari, pasukan Husain dikepung dengan pembunuhan sahabat dan keluarga Husain di depannya. Dia akhirnya ditinggalkan sendirian dan dibunuh oleh Sinan bin Anas atau Samr. Pertempuran berakhir dan tentara bin Sa'ad menjara. Setelah Ibnu Sa'ad meninggalkan medan perang, Bani Sa'ad menguburkan Husain dan yang lainnya terbunuh di sana. Kepala Husain dibawa ke Kufah dan Damaskus dengan kepala lainnya. Semua agama Islam menghargai Husain sebagai cucu dan sahabat Nabi. Syiah Husain menganggap sebagai imam maksum dan syahid. Menurut mereka, Husain bukanlah pemberontak sembarangan yang mengorbankan hidupnya dan keluarganya untuk keuntungan pribadi. Dia berdiri melawan penindasan. Dia tidak melanggar perjanjian damai dengan Muawiyah, tetapi menolak untuk berjanji setia kepada Yazid. Seperti ayahnya, dia percaya bahwa Tuhan telah memilih Ahlul Bait untuk memimpin umat Muhammad SAW. Dan dia merasa berkewajiban untuk memimpin dengan datangnya surat-surat kaum Kufi. Namun dia sengaja
tidak mencari kesahitan, dan setelah menjadi jelas bahwa dia tidak mendapat dukungan dari kaum Kufi, dia menawarkan untuk meninggalkan Irak. Ada banyak karya tentang kehidupan dan peristiwa Karbala dalam budaya populer, seni dan sastra komunitas muslim, khususnya Syiah. Pada pagi hari ke-10 Muharram, Husain mempersiapkan pasukannya yang terdiri dari 32 penunggang kuda dan 40 infanteri. Dia memberikan sisi kiri tentara kepada Habib bin Muzahir, sisi kanan untuk Suhair bin Al-Khain, dan bendera tentara untuk Abbas. Dia juga memerintahkan kayu bakar untuk dikumpulkan di sekitar tenda dan dibakar. Kemudian sambil menunggang kuda dengan Al-Quran di tangannya, dia berdoa dengan indah kepada Tuhan dan memberitahu kepada orang-orang Kufah bahwa Tuhan adalah pelindungnya, mengingatkan kepada orang-orang kata-kata Muhammad yang mengatakan dia dan Hasan adalah pemuda terbaik surga. Dia mengingatkan mereka tentang posisi keluarganya dan meminta mereka untuk berpikir apakah membunuhnya itu benar. Dia kemudian menyalahkan orang-orang Kufah untuk memintanya untuk datang ke profesi mereka lebih awal dan menunjukkan untuk diizinkan pergi ke tanah Islam di mana dia aman. Tetapi mereka diberitahu lagi bahwa dia harus terlebih dahulu menyerah kepada Yazid. Husain menjawab bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Hur bin Yazid dan putranya terkesan dan pergi ke tentara Husain. Hur menyalahkan Kaufi karena mengkhianati Husain, dan Hur akhirnya terbunuh di medan perang. Suhair bin Khain meminta orang-orang Kufah untuk mendengarkan Husain dan tidak membunuhnya, tetapi mereka menghinanya, dan kemudian Suhair meminta mereka untuk setidaknya menahan diri dari membunuh Husain. Kemudian orang-orang Kufi mulai menembaknya. Perang dimulai. Sayap kanan Korps Kufah menyerang komando Amr bin Hasad, tetapi menghadapi perlawanan dari Husain, army dan mundur. Sayap kiri tentara Kufah yang dipimpin oleh Samar menyerang dan melakukan pengepungan tanpa hasil, dan komandan kavaleri tentara meminta Ibnu Sa'ad untuk mengirim infanteri dan pemanah untuk membantunya. Sabab bin Rabi' yang dulunya adalah pendukung Ali sekarang menjadi tentara Kufah dan di bawah komando infanteri bin Ziyad. Ketika dia diperintahkan untuk menyerang, dia berkata dia tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, dan kavaleri yang 500 pemanah melakukannya. Ibnu Sa'ad memerintahkan agar tenda-tenda dibakar. Pada awalnya ini menguntungkan Husain karena api menghalangi masuknya pasukan Umar bin Sa'ad. Samar pergi ke tenda-tenda wanita Husain dan ingin membakar tenda, tetapi teman-temannya menegurnya. Kemudian Sinan bin Anas Amr memerintahkan Khalil bin Yazid As-Habi untuk memanggal kepala Husain, tetapi dia takut dan tidak bisa melakukannya. Sinan atau Samar memukul lagi ke Husain dan memanggal kepalanya dan memberikannya kepada Khalil untuk membawanya kepalanya ke Ibnu Sa'ad. Kemudian Husain dimakamkan. Setelah makam ini kemungkinan terbentuk 2 abad peristiwa Karbala dan dibangun kembali serta diperluas hingga abad ke-13 Hijriah. Kemudian tempat ini pada awalnya tidak memiliki bangunan dan ditandai dengan papan nama yang sederhana. Setelah itu pada abad ke-3 Hijriah, sebuah momen atau monumen dibangun di atasnya yang dianggap pada masa pemerintahan beberapa khalifah Abbasiyah dan Amir Dailami dan raja patriarkal dan otonom. Rasulullah pun mencintai Husain dengan kecintaan yang dalam sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Adapun kelebihan-kelebihan Imam Husain radhiyallahu an adalah sebagai berikut. Yang pertama, penuh ketaatan dan rajin beribadah. Ketika Imam Husain dilahirkan di Madinah, dia dibesarkan serta dididik langsung di rumah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di rumah orang tuanya, ia bertumbuh dengan pendidikan akhlak dan mendapatkan ilmu yang baik. Yang kedua, banyak berbuat baik kepada fakir miskin. Adapun kelebihan dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah tentang kebaikannya kepada fakir miskin. Imam At-Tabari berpendapat bahwa istri Imam Husain pernah suatu hari mengirimkannya untuk memberitahu bahwa dia telah membuatkan makanan yang enak untuk Imam Husain. Yang ketiga, atau sifat teladan dari Imam Husain, yaitu doanya diijabah Allah. Sesungguhnya doa Imam Husain radhiyallahu an diijabah Allah. Hal ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya Mujabu Ad-Dawati. Itulah sejarah dan biografi dan keutamaan yang bisa dipetik dari kisah Imam Husain bin Ali radhiyallahu an. Semoga kita bisa meniru atau meneladani sifat-sifat mulia dari Imam Husain, yaitu rajin beribadah, suka memberi kepada fakir miskin, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada semua. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.